Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kartika Kamelia, Prodi Sosiologi Agama kelas E, dengan NPM 180909299. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir semester 6 mata kuliah Psikologi Agama yang diampu oleh Ibu dosen Eka Putri Amelia Surya MPSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu kepribadian dan sikap keagamaan. Apa itu kepribadian dan sikap keagamaan? Untuk melihat materi ini, mari kita simak videonya. Kepribadian. Definisi kepribadian secara umum. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Pengertian menurut ahli. Menurut Gordon W. Allport, kepribadian adalah organisasi sistem jiwa raga yang dinamis dalam diri individu yang menentukan penyesuaian dirinya yang unik terhadap lingkungannya. Menurut Mal Brower, kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang pemiliknya. Menurut J. Wilton Ninger, kepribadian adalah keseluruhan perilaku seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu dengan berinteraksi dengan serangkaian situasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. 1. Keadaan fisik. Keadaan fisik setiap individu berbeda dengan individu yang lain. Perbedaan tersebut menimbulkan perlakuan yang berbeda dari orang sekitar. Anak dengan fisik yang lemah cenderung dilindungi secara berlebihan sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Keadaan fisik seseorang diwarisi dari kedua orang tuanya. Dan ketika berada di dalam kandungan, anak dipengaruhi oleh 1. Keadaan kejiwaan ibu. 2. Asupan gizi yang cukup. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti kesuburan tanah dan kekayaan alam akan mempengaruhi kepribadian penduduknya. Kebudayaan. Setiap kebudayaan menyediakan seperangkat norma sosial budaya yang berbeda dengan masyarakat yang lain, dan norma sosial budaya ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Pengalaman melalui pergaulan kelompok, seseorang akan menilai dirinya dan membentuk kepribadiannya yang dipengaruhi oleh nilai kelompok masyarakatnya. Pengalaman unik. Perbedaan kepribadian terjadi karena pengalaman yang dialami seseorang itu unik dan tidak ada yang menyamainya. Jenis-jenis kepribadian menurut Hippocrates. 1. Melankolis. Melankolis adalah kepribadian manusia dengan sifat pemikir, sensitif, perfeksionis, teratur, dan hidup berdasarkan definisi. Sulit untuk bersosialisasi. Flegmatis. Flegmatis adalah kepribadian manusia dengan sifat mudah bergaul, penyabar, selera humor tinggi, dan sulit didesak. Sanguin. Sanguin adalah kepribadian manusia dengan sifat suka bicara, suka mengikuti tren, suka membesar-besarkan suatu hal, dan sedikit kanak-kanakan. Koleris. Koleris adalah kepribadian manusia dengan sifat suka memimpin, bisa membuat keputusan, mudah marah, serta berkemauan keras. 3 kepribadian manusia menurut Carl Jung. Kepribadian terbagi introvert, ambivert, dan extrovert. 1. Introvert adalah kepribadian yang cenderung berfokus pada dunia dalam pikiran manusia. Mereka hanya bisa bersenang-senang dengan diri mereka sendiri. Mereka cenderung tertutup dengan orang lain. Berpikir kritis tetapi tidak mau menyuarakannya. Introvert adalah sifat dari orang yang penyendiri, pemalu, dan suka berimajinasi. Mereka yang introvert banyak menghabiskan waktu mereka untuk kegiatan yang soliter. Dan mereka juga adalah orang yang berpikir dahulu sebelum berbicara. Mereka juga adalah orang yang susah bergaul dengan orang lain dan suka mencari ketenangan dan kesunyian. 2. Ambivert. Ambivert adalah kepribadian di antara introvert dan extrovert.
Pada umumnya, orang ambivert adalah orang yang suka berada di tengah keramaian dan kegiatan sosial. Mereka juga suka melakukan kegiatan yang fleksibel, tetapi mereka adalah orang yang cenderung moody. 3. Extrovert adalah kepribadian yang berfokus kepada dunia luar. Orang extrovert adalah orang yang mudah berkomunikasi dengan orang lain, mudah bergaul, dan senang dengan keramaian. Lalu bagaimana ketika sikap diterapkan dalam agama? Pada dasarnya, sikap kepribadian yang diterapkan pada agama merupakan sikap yang ada pada manusia itu sendiri, ataupun timbul dari lingkungan yang ia tinggali. Penyebab timbulnya alasan tersebut ketika seseorang sudah dalam keadaan beriman, ketika sudah timbul kedewasaan, moral, dan psikisnya. Pada kesimpulannya, bahwa penting sekali seseorang memiliki sikap kepribadian terhadap agama dengan baik dalam penerapannya maupun dalam diri sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.